welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas perjalanan karir dari awal pas masih pendidikan, sempat magang, sampai sekarang terakhir. So, buat kalian penasaran, keep on watching, kasih aku like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi sini sekalian pengen sharing, pengen ngenang memori aja. Kalau aku pernah berada di mana aja dan pernah ngapain aja. Pertama pas pendidikan, itu kan 2,5 tahun ya. Tapi within 2,5 tahun, kalau dulu zaman aku itu di split jadi 2 kali internship. Jadi ada internship 1, internship 2, OJT, on the job training ya. Jadi internship 1 tuh kalau nggak salah di break dari CAU 2 ke CAU 3. Terus internship 2 itu di CAU 5 ke CAU 6 kalau nggak salah ya. Kalau ada yang seangkatan atau mungkin beda-beda tipis angkatan sama aku dan aku salah, boleh dibenerin di kolom komentar ya biar teman-teman juga tahu. Cuman setahu aku kalau sekarang itu udah diganti jadi internshipnya di belakang, di pool langsung sebelum penempatan gitu. Mungkin ya karena banyak pertimbangan ya, karena sekarang pendidikan udah jauh, jadi kok internship harus balik Jakarta kayak nggak mungkin karena teman-teman udah tinggalnya di Sentul gitu. Kalau aku dulu internship 1 dan 2 dapetnya di kantor pusat ya. Yang pertama aku dapet di enterprise security, jadi bagian keamanan data gitu. Most likely kerjanya closely dengan tim IT. Kerjanya ngapain? Waktu itu karena on the job training 1, jadi nggak terlalu banyak dikasih. Dan anyway, tiap kali OJT itu cuma sebulan, jadi nggak bisa dikasih kerjaan yang workload-nya terlalu challenging. Jadi biasa dikasih kerjaan tuh lebih kayak administratif gitu. Yang di 1 itu aku dapat kerjaannya lebih ke sorting files, yang file lama-lama karena itu lagi peralihan waktu itu dari manual ke yang digital gitu, yang formnya udah mulai form digital, mulai di scan segala macam. Jadi peralihan, makanya kita pindahin dari manual ke digital. Next, itu dapat apa aja? Dapat ketemu teman baru, of course, kenang-kenangan. Dapat apa ya? Dapat gacoan. Dapat hiburan karena kerjanya di Menara BCA waktu itu. Jadi ya cukup dekat dengan GI, bisa tiap hari ke mall. Terus kakak-kakaknya juga baik banget karena mereka suka, kalau kita bingung sama kerjaannya, mereka mau diganggu padahal mereka juga sibuk gitu. Terus sering ngajakin cabut ke GI, jadi tapi seru sih walaupun agak boncos ya. Tapi seru kok, it's worth. Terus OJT kedua, next aku di bagian business consumer, jadi yang ngurusin credit card, Visa corporate, kemudian e-money, flash gitu. Itu yang waktu itu bagian ngurusin itu. Kerjanya ngapain? Kerjanya sorting files, sorting files company-company, karena kebetulan waktu aku lebih banyak di bagian Visa corporate, ngebantuin application-nya Visa corporate dari company, kira-kira aplikasinya udah lengkap apa belum, terus company-nya kira-kira worth buat dikasih apa enggak gitu. Ngecek kira-kira yang bisa dikasih dari company ini tuh posisi apa aja sih, karena biasanya di akte segala macam, pokoknya belajar baca akte lah. Di situ aku jadi belajar baca akte, terus legalitas company tuh kayak gimana. Dan sama seniornya juga baik-baik banget, karena kalau kita bingung bisa nanya dan mereka kayak with open arms mau jawab dan mau bantuin kita gitu. Tapi ya udah, kalau udah nanya dicatat ya guys ya. Ini tips kalau OJT atau first jobber, kalau udah nanya dicatat, jangan nanya hal yang sama berkali-kali, nanti kita digebok. Kayak bayangin, imagine you're in that position of your superior gitu ya. Jadi kan capek juga kalau ditanyain hal yang sama. Jadi cobalah buat jaga diri sendiri gitu. Next, itu fun juga walaupun dokumennya kayak wow, banyak banget dokumennya. Datang pagi, pulang biasanya udah lewat dari itu sih, jarang tenggo kalau waktu di OJT 2. Kalau OJT 1 masih lebih tenggo every day, except kalau lagi cabut sama teman-teman. Terus next setelah OJT 1, OJT 2, it's pretty fun. Dan bahkan sampai sekarang aku masih keep in touch sama teman-teman dari OJT 1 dan OJT 2, kakak-kakaknya, karena mereka baik-baik banget. Even though ada yang udah resign juga gitu ya. Kayak wow, mereka masih baik banget. Next adalah
penempatan kerja. Jadi OJT 1, OJT 2 pendidikan, terus penempatan kerja. Penempatan kerja ini aku pertama kali dapetnya di cabang. Kebetulan angkatan aku memang hampir semuanya di cabang, karena banyak kebutuhan karyawan di cabang. Padahal waktu itu memang planningnya udah mau digital branch, tapi masih belum ke arah sana, jadi masih tetap butuh karyawan dulu. Akhirnya kita dapat plotting di cabang. Kemudian aku dapat di operation support atau pendukung operasi. Mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah back office. Dan itu pada saat aku ditempatkan memang yang paling berasa problemnya adalah generation gap. Karena aku usianya seperti anak-anak dari teammates aku. Jadi teman-teman kerja aku posisinya usianya udah seusia orang tua aku. Terus itu aku tiba-tiba baru datang belajar gitu ya. Jadi itu generation gap yang kayak aku udah ceritain juga di vlog yang first jobber. Kalian bisa nonton itu aja. Belajar di situ kerjanya pindah-pindah karena kebetulan ada beberapa role ya. Ada dari kasana, ada yang transaksi biasa, terus valuta asing tuh ada 2, ada yang banknotes, ada yang outward remittance. Jadi emang pindah-pindah, switching. Kenapa harus switching? Supaya kalau ada yang nggak masuk, kita bisa backup. Nah, itu belajar lagi tuh, belajar banget malah. Itu aku penempatan paling lama di situ, dan itu berarti sekitar 3,5 tahunan ya, di situ 3,5 tahunan. Hampir lah 3 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Itu belajar banyak, belajar dari yang tadinya beda generasi sampai temen-temennya udah segenerasi, udah digilir dari pindah segala macam. Jadi belajar mulai dari generation, terus belajar role-nya, kerjaannya, belajar mantengin kursnya. Pokoknya belajar banyak lah, dan belajar tentang gimana antar negara prosesnya. Fun, karena di situ paling berasa kekeluargaannya, karena mungkin paling lama juga, dan temennya banyak banget. Jadi maksudnya satu unitnya itu lumayan banyak orangnya, walaupun terakhir udah mulai diminimalisir ya karena udah mulai digital banking. Ya di situ seru sih. Next, karirnya berakhir di AORO. Jadi setelah itu aku di challenge lagi untuk dipindah. Tahun lalu sebenarnya 2020 awal harusnya aku udah mulai training, tapi karena tiba-tiba COVID menyerang, sempat dipending segala macam, tapi turns out tetap dipindah jadinya. Tetap belajar, disitu belajar baru karena ternyata teman-teman trainingnya banyak dari seluruh Indonesia, jadi nggak cuma dari aku doang, tapi nggak cuma dari Jakarta doang, tapi dari kota-kota lain juga banyak. Jadi fun juga dapet teman baru, dan of course di posisi terakhir adalah yang paling challenging, yang menurut aku paling paling banyak dapet pengalaman baru karena harus handle customer, ketemu customer, be it companies atau perorangan, individual juga aku handle. Kemudian belajar gimana caranya bisa pahamin products, karena kita harus jualan productsnya, harus bisa emphasize kayak hal positif apa dari produk itu yang bikin orang tuh mau beli produk itu. Nah, itu produk perbankan dan bisa cari produk perbankan apa yang sekiranya cocok dengan kebutuhan si customer. Nah, itu yang paling challenging ya, karena kita benar-benar harus pahamin customer-nya, kemudian financial journey mereka seperti apa, terus conditionnya seperti apa gitu, karena nggak banyak ya, karena dengan kondisi COVID kan banyak juga penyesuaian ya, apalagi companies atau yang punya usaha, karena rata-rata yang aku pegang itu yang companies atau yang kalau individual biasanya yang punya usaha gitu. Nah itu karena banyak perubahan, penyesuaian ya, pasti kita harus juga ikut dengan penyesuaiannya. Itu pretty much challenging karena even though karena dibalik kita harus achieve target, ada target, dan kita juga harus tetap maintain customer relationship. Nah itu yang paling challenging, tapi for me it's very fun karena akhirnya punya new connections, punya teman baru, punya keluarga baru pastinya ya, tim baru, dan punya akhirnya ketemu dengan customers, ada yang menyayat hati ada yang juga bikin happy gitu. Jadi macam-macam banget, ada yang dengan tangan terbuka sharing tentang bisnisnya juga banyak, ada yang ngasih insight, ada yang suka ngajak bercanda, tapi ada juga yang suka marah-marah. Jadi itu pengalaman yang cukup challenging, dan
Di situ pun, jadi unit itu ada, aku penempatannya adalah analis dan marketing. Analis karena kita kita salurin kredit juga, jadi buat customers yang mau ngajuin, misalnya pengen punya fasilitas kredit tuh kita yang bantuin analisisnya, kira-kira worth apa enggak, terus kira-kira worthnya bisa dikasih berapa. Next, marketing ya, karena kita punya target ya buat jualanin produk-produk perbankan. Terakhir di posisi itu, sempat pindah dari account officer ke relationship officer, terus ya udah sih, sampai situ aja terakhir perjalanan karirnya. So hopefully teman-teman punya gambaran nih kira-kira kalau berkarir di companies itu akan seperti apa. Jadi nggak akan teman-teman ditempatin di satu tempat dan akan di situ-situ terus. Ya bisa aja sih, tapi most likely enggak sih. Biasanya di rolling, dipindah gitu, dan teman-temannya pasti juga berubah-ubah, nggak itu terus gitu ya. Dan pastinya perubahan itu hal yang pasti ya, kita juga harus bisa ikut dengan perubahannya, bisa menyesuaikan gitu. Kalau teman-teman nanti penempatannya di mana, aku juga nggak bisa jawab karena balik lagi tergantung kebutuhan. Angkatan aku banyakan di cabang, angkatan di bawahku banyakan di kantor wilayah, terus angkatan di atas aku banyakan di kantor pusat. Jadi it depends on kebutuhan perusahaan, balik lagi. Kecuali kamu yang punya perusahaan bisa ngatur. Tapi kalau gue udah jadi yang punya perusahaan, kayak gue ambil data terus gue build bisnis lain. Oke, so videonya sampai sini aja. Share buat generasi yang udah nonton. Mungkin teman-teman boleh komentar kira-kira nextnya pengen aku bikinin video apa lagi, dan hopefully video ini menghibur buat kalian. Dan mungkin boleh sharing di kolom komentar nih, kira-kira kalau kalian yang lagi kerja sekarang lagi di posisi apa sih? Penasaran juga gue update sama dunia kerja. So yeah, hopefully teman-teman enjoy. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe buat channel ini. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Ciao.